Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di pembelajaran daring yang pada hari ini insya Allah kita akan memasuki tema 4 atau buku keempat tentang kewajiban dan hakku. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini sesuai dengan jadwalnya kita memasuki di bulan November. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku keempat di subtema 1. Pada pembelajaran tema 4 ini membahas tentang kewajiban dan hakku. Pada subtema ini, di subtema 1 kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku di rumah. Jadi difokuskan hak dan kewajiban Ananda yang ada di rumah. Pada pembelajaran di subtema ini, sebagaimana yang sudah Ustaz ringkas, yaitu mengenai kalimat saran. Ya, kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Ya, ini kesimpulan dari subtema 1 di dalam bahasa Indonesia. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Ingat ya, saran disampaikan dengan sopan. Contoh kalimat saran misalnya yang ada di buku, Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, apa saran untuk Edo? Nah, saran untuk Edo adalah sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Ini adalah kalimat saran. Contoh lain, Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Ya. Kata Fitri, terima kasih Dini untuk sarannya. Jadi, dari kalimat-kalimat ini dapat kita ketahui bahwasanya kalimat saran biasanya diawali dengan sebaiknya atau seharusnya. Nah, sekarang coba Ananda cermati kalimat atau permasalahan yang ada dalam buku, ya. Permasalahan yang ada di buku dan sudah Ustaz tampilkan di dalam slide ini ada 4 nomor. Nah, silakan Ananda kerjakan latihan membuat kalimat saran berdasarkan permasalahan 1 sampai 4 ini. Coba buat kalimat sarannya. Ingat, buat kalimat saran dengan sopan. Kemudian dalam muatan PPKN yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Apa saja itu kewajiban dan hak kita di rumah? Sebelumnya Ustaz sampaikan apa itu kewajiban. Kewajiban itu adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Itu adalah contoh kewajiban seorang anak yang ada di rumah. Kemudian apa itu hak? Nah, hak adalah merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Berarti kewajiban dulu kita lakukan, baru kita akan mendapat hak kita. Contohnya seperti hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Jadi hak kita bisa hidup dengan nyaman, kemudian mendapatkan tubuh yang sehat, kemudian mengenakan pakaian yang bersih. Nah, itu adalah hak yang ada
yang melekat pada diri kita di rumah. Siapa yang berkewajiban memberikan hidup nyaman, kemudian pakaian yang bagus? Nah, orang tua kita. Itu kewajiban orang tua kita. Tentunya setelah kita melaksanakan kewajiban yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian kewajiban hak dan di rumah, contohnya adalah kewajiban yang harus Ananda lakukan di rumah diantaranya adalah menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Itu kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Kemudian apa hak setelah kita melaksanakan kewajiban di rumah? 1. Mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. 2. Disayangi dan dicintai serta mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Yang ketiga, dapat bermain bersama kakak atau adik kita. Itu adalah hak-hak yang ada di rumah kita untuk diri kita. Baik, untuk pembelajaran matematika, hari ini kita akan mempelajari tentang kemungkinan, ya, artinya menebak jumlah suatu angka. Di dalam buku itu terdapat jumlah hari yang didapat oleh Siti selama 1 tahun. Ya, lihat contoh di sini. Selama 1 tahun, Siti belajarnya 365 hari. Hari belajar di sekolah dibagi 2 ya, hari belajar di rumah. Contoh kemungkinan pertama, hari belajar di sekolah Siti itu sebanyak 250. Kemudian hari belajarnya di rumahnya adalah 115. Dari mana angka-angka ini kita dapat? Sangat mudah sekali. Untuk mendapatkan hari belajar di rumah, kita cukup mengurangi jumlah hari belajar di sekolah, ya, bentuk dikurangi dengan hari belajar di sekolah. Jadi jumlah seluruh hari 1 tahun dikurangi jumlah belajar di sekolah. Contoh misalnya di sini 200 hari belajar di sekolah Siti itu 200 hari. Nah, berapa hari belajarnya di rumah? Nah, kita tinggal mengurangi 365 dikurangi 200. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kemudian 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, berarti jumlah hari di rumah, belajar Siti di rumah itu jumlahnya adalah 165 hari. Jadi sangat mudah. Contoh selanjutnya misalnya hari belajar sekolah Siti 280. Berapa hari belajar Siti di rumahnya? Nah, gampang ya, tinggal dikurangi 365 dikurangi 280. Hasilnya 85 hari. Contoh terakhir, misalnya hari belajar Siti di sekolah itu 198 hari. Berapa hari belajar di rumah Siti? Nah, tinggal mengurangi 365 dikurangi 198, maka hasilnya adalah 167 hari. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menemukan kemungkinan jumlah dari suatu bilangan. Baik, sekarang silakan Ananda kerjakan latihan pertama ini. Jumlah hari belajarnya misalnya 768. Diketahui hari belajar di sekolah ada 654 hari. Silakan Anda cari kemungkinan yang ada di kotak ini. Ini untuk perhatian pertama. Yang kedua, jumlahnya sudah diketahui sini ya. Jumlahnya sudah diketahui ada 1000, 1200, 1300, 1500 dan 2000. Ananda hanya menebak kemungkinan di 2 angka ini. Banyak kentang yang dijual dan banyak kentang untuk di rumah. Jika 1000 berarti angka berapa kentang yang dijual dan berapa jumlah kentang yang di rumah. Itu adalah latihan kedua ya. Insya Allah mudah-mudahan ini sangat mudah. Silakan Anda kerjakan dengan baik. Selamat belajar, barakallahu fikum. Ustaz ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.